Bab 8. Bertarung melawan siluman ular. Maaf Mbak, apakah kita jadi naik gunung agar saya bisa menerima ilmu? Tanya Benny yang saat ini sedang berhadapan dengan Mbah Tarjo. Benny yang sekarang berobsesi ingin sakti dan bisa menaklukkan wanita, mulai tidak sabar sebab telah menunggu hampir 1 bulan. Hehe, kamu sudah gak sabar ya nak? Tenang, waktunya hampir tiba. 3 hari lagi kan malam Jumat Kliwon, jadi kita bisa segera naik gunung. Jelas Mbah Tarjo, yang hatinya juga senang melihat ketidaksabaran Benny ingin segera naik gunung. Oh gitu ya Mbah, soalnya waktu saya di sini juga tinggal 3 hari lagi, jadi Jumat siang kami anggota KKN akan kembali ke Surabaya. Takutnya waktu saya naik gunung gak kesampaian. Tenang nak, kita akan naik gunung Kamis malam, tapi ingat, jangan bilang sama siapa-siapa, mengerti? Baik Mbah, tentu saya tidak akan bilang sama siapapun Mbah, jadi Mbah tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jawab Benny dengan semangat karena akan segera menjadi sakti dan penakluk para wanita. Setelah beberapa diskusi lagi, akhirnya Benny kembali dari rumah Mbah Tarjo. Tak terasa waktu KKN sudah hampir 1 bulan. Para anggota KKN hanya tinggal 2 malam lagi mereka menginap di desa ini. Seperti hari kemarin, saat malam tiba Sanjaya keluar rumah dengan alasan ingin mencari udara segar. Saat Sanjaya hendak masuk ke ruang cincin batu akik untuk berlatih saipi angin lagi, dia tiba-tiba merasakan energi yang kuat dari belakangnya. Secara refleks dia menghindar dengan meloncat ke samping. Bus! Terlihat ada tombak, tentu saja itu tombak goib yang dilihat Sanjaya melalui mata batinnya. Terlihat sosok setengah ular dan setengah manusia memegang sebuah tombak, dan tombak itu menembus kehampaan karena gagal menusuk punggung Sanjaya. Anak muda kamu memang hebat. Suara yang berasal dari dimensi lain mencoba membuat Sanjaya bangga, dengan tujuan ketika Sanjaya bangga dan sombong akan mudah mengalahkannya. Tidak ada yang hebat di dunia ini, hanya Sang Pencipta yang maha hebat. Tegas Sanjaya. Sosok itu mulai agak penasaran pada Sanjaya, sebab masih semuda itu sangat sulit membuat hatinya dimanipulasi. Hehe anak muda, kamu memang cukup berilmu. Sosok itu menyabetkan ekornya ke arah Sanjaya. Namun ketika ekornya hendak mengenai targetnya, Sanjaya mengaktifkan ilmu saipi angin kemudian meloncat ke atas pohon di sekitarnya. Sanjaya dengan santai berdiri di atas pohon. Di ruangan khusus, Pak RT yang selalu menyaksikan apa yang terjadi melalui mata terawangnya kini benar-benar kaget, tidak mengira Sanjaya semudah itu sudah sangat mampu. Tatapan tajam yang melambangkan keseriusan muncul di mata sosok siluman setengah ular dan manusia itu. Agar apa yang dilakukan Sanjaya tidak terlihat orang lain, kemudian Sanjaya berlari dari pucuk pohon satu ke pohon lain menuju ke arah hutan yang memang tidak jauh dari pemukiman warga. Nah, kamu mau kabur kemana? Malam ini kamu akan mati. Suara bangga dari siluman ular karena melihat Sanjaya kabur mengira dia takut. Saat sudah masuk di pinggiran hutan, dan karena Sanjaya hanya berlari santai, siluman itu segera menyusul dan tiba di depan Sanjaya tanpa basa-basi dia mengayunkan tombak itu seperti tongkat. Melihat itu Sanjaya mengeluarkan 50% tenaga dalamnya, dengan tujuan ingin menyelidiki kemampuan lawannya. Pukulan Sanjaya dengan tombak yang mengarah dari atas kepalanya saling bertabrakan. Bang! Sanjaya terhuyung 1 langkah ke belakang, namun sosok itu hanya berdiri tegak. Dari situ Sanjaya membuat penilaian, sekitar 80% tenaga dalamnya akan mengimbangi kekuatan lawan, dan dengan 90% tenaga dalamnya dia yakin bisa membunuh lawannya. Hahaha nak, ternyata cuma segitu kemampuanmu. Melihat Sanjaya terhuyung 1 langkah ke belakang, dia merasa bangga. Siluman itu memang idiot. Dia tidak tahu bahwa dia dijadikan lawan tanding Sanjaya hanya untuk latihan. Sebelumnya dia mau masuk ke ruang cincin akik untuk berlatih. Bukankah kedatangan siluman itu lebih cocok untuk mengasah ilmunya? Sebab selama ini Sanjaya belum bertarung secara benar. Dia ingin melatih teknik bertarung, instingnya akan bahaya serta kecepatan reaksinya. Dan yang paling penting adalah untuk menilai kekuatan serta kecepatannya dalam menemukan kelemahan lawan. Bang! Bang! Bang!
Beberapa kali Sanjaya beradu pukulan dengan siluman ular. Sebenarnya Sanjaya ingin berlama-lama berlatih dengan siluman ular itu. Namun energi spiritual langit dan bumi tidak terlalu melimpah di desa ini. Jadi takutnya antara energi spiritual yang masuk dan tenaga dalam yang dikeluarkan tidak bisa mengimbangi. Melalui mata batin, saat ini Sanjaya sudah menemukan dua kelemahan siluman itu. Yang pertama adalah lubang hidungnya dan yang kedua adalah ujung ekornya. Untuk menyerang lubang hidung, tentu saja kurang realistis. Jadi saat siluman ular itu mengayunkan ekornya lagi, Sanjaya mengerahkan 80% tenaga dalamnya untuk menangkap ekor siluman itu. Au! Suara siluman ular yang merintih dan tubuhnya melemah. Saat ini Sanjaya memegang ekor siluman itu sambil menekuk ujung ekornya, dan itulah yang membuat siluman itu merintih dan tenaganya melemah. Tanpa basa-basi lagi Sanjaya segera mengedarkan 90% tenaga dalamnya dan memukul kepala siluman itu. Bang! Siluman itu hilang entah kemana. Di ruangan khusus milik Pak RT, semua alat ritualnya meledak, bahkan tembok ruangan itu jebol. Pak RT kini terbaring lemah, tubuhnya berkedut sambil mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinganya. Apakah dia mati atau hidup masih belum diketahui. Sanjaya mencari dahan pohon yang kokoh, lalu duduk dan menenangkan diri, kemudian mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi di sekitar untuk mengisi ulang daya yang telah dikeluarkannya. Dan menjelang pagi, dia kembali lagi ke base camp. Setelah sarapan pagi, semua mahasiswa hendak berkumpul ke balai desa sebab hari ini hari terakhir mereka ber-KKN di desa ini. Mereka mau berpamitan dengan Bapak Kepala Desa serta jajarannya. Khususnya untuk Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan umumnya untuk seluruh masyarakat desa Sidomakmur. Kami semua mahasiswa yang ber-KKN di desa ini benar-benar berterima kasih. Karena atas dukungan jenengan semua program-program yang kami buat bisa berjalan lancar. Hari ini adalah hari terakhir kami di desa ini, dan besok kami akan kembali ke universitas kami di Surabaya. Sambutan Beni yang mewakili semua mahasiswa untuk berterima kasih. Saya selaku Kepala Desa, mewakili semua masyarakat desa Sidomakmur juga berterima kasih atas kedatang adik-adik mahasiswa ke desa ini. Sebab beberapa dusun di desa ini sekarang juga sudah memiliki fasilitas kamar mandi dan WC umum. Semoga dengan adanya fasilitas itu, masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan agar bisa hidup lebih sehat lagi di masa depan. Bapak Kepala Desa juga benar-benar berterima kasih. Sebab beberapa dusun di desa Sidomakmur memang masih ada yang suka buang kotoran sembarangan. Jadi bau kotoran kadang tercium sampai ke jalan umum, sehingga hal itu sangat mengganggu sekali. Dengan adanya program bimbingan dari para mahasiswa serta dibangunnya beberapa fasilitas umum, kini masalah itu tidak ada lagi. Setelah acara pamitan di balai desa, para mahasiswa kini bersantai ria di base camp serta mengadakan pesta kecil-kecilan sebagai tanda keberhasilan program KKN mereka. Acara di balai desa tentu saja tidak dihadiri Pak RT dan Bu RT, sebab Pak RT sedang kritis di UGD rumah sakit. Namun Bu RT kini sedang gencar membuat berita kepada orang-orang yang menjenguk Pak RT, bahwa apa yang dialami Pak RT karena perbuatan Sanjaya. Dia memfitnah Sanjaya kalau dia seorang dukun santet, dan menyantet Pak RT karena sakit hati setelah cintanya pada Siti tidak direstui dan diusir dari rumah saudaranya.